Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah Islam dan Iptek akan membahas tentang paradigma, etika, dan prinsip Islam dalam pendidikan anak. Di sini presentasi akan disampaikan oleh Ibu Mariati dan Ibu Rosmawati. Kepada Ibu keduanya, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Bayu. Kami di sini akan mempresentasikan dengan materi paradigma, etika, dan prinsip Islam dalam pendidikan anak. Next, boleh. 1. Pengertian paradigma pendidikan Islam. 2. Etika pendidikan dalam Islam. 3. Prinsip-prinsip Islam dalam mendidik anak. 1. Pengertian paradigma pendidikan Islam. Paradigma pendidikan merupakan pandangan menyeluruh yang mendasari rancang bangun suatu sistem pendidikan. Pada saat memahami paradigma pendidikan Islam, maka yang tersirat adalah pendidikan yang bercirikan khas Islam sehingga mengindikasikan konsep pendidikan yang secara akurat bersumber pada ajaran Islam. Ilmu pendidikan Islam didasarkan pada konsep dan teori yang dikembangkan dari nilai-nilai Islam, Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Quran surat Al-Zariyat sebagai berikut. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Al-Jariyat 56. 2. Etika pendidikan dalam Islam. Dari segi etimologi atau bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat istiadat. Dalam kamus bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang azas-azas akhlak atau moral. Jadi, menurut bahasa, etika berhubungan dengan tingkah laku atau tabiat manusia. Etika membicarakan tentang kebiasaan atau perbuatan, tetapi bukan menurut arti tata adat, melainkan tata adab, yaitu berdasarkan intisari atau sifat dasar manusia, baik dan buruk. Jadi, etika adalah teori tentang perbuatan manusia dilihat dari baik buruknya. Etika Islam atau akhlak memiliki karakteristik sebagai berikut. Etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia pada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Etika menetapkan bahwa sumber moral ukuran baik buruk berdasarkan pada ajaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Etika Islam bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima oleh seluruh umat manusia dalam segala waktu dan tempat, dengan rumus-rumus yang praktis dan tepat sesuai dengan fitrah atau naluri dan akal pikiran manusia. Etika Islam dapat dijadikan pedoman oleh seluruh manusia. Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia pada jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinar petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan macam-macam etika pendidikan dalam Islam, yaitu etika bagi pelajar, etika pelajar terhadap guru, etika pelajar terhadap pelajar. Next. 3. Prinsip-prinsip Islam dalam mendidik anak. Pendidikan Islam didesain untuk dapat membantu meningkatkan keterampilan dan
pengetahuan untuk bekerja lebih produktif sehingga dapat meningkatkan kerja lulusan pendidikan di masa mendatang. Selain itu, perlu desain pendidikan Islam yang tidak hanya bersifat linear saja, tetapi harus bersifat lateral dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat. Pendidikan Islam harus mengembangkan kualitas pendidikan agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang selalu berubah-ubah. Tujuan pendidikan memiliki corak yang berbeda dengan pendidikan umum. Pendidikan umum hanya bertujuan mentransfer ilmu pengetahuan dan mengantarkan kedewasaan berpikir peserta didik. Esensinya hanya bersifat profani. Berbeda dengan pendidikan Islam yang mempunyai tujuan lebih holistik. Pendidikan Islam berpandangan bahwa hubungan antar manusia, Tuhan, dan alam semesta tidak bisa dipisahkan. Tuhan dipandang sebagai maujud, termasuk manusia dan alam semesta. 3. Snack. Prinsip metode Islam dalam mendidik anak. Metode ceramah dan metode cerita, metode diskusi, metode tanya jawab, metode praktek, metode peringatan dan nasihat, metode ganjaran dan hukuman. Kesimpulan, 1. Paradigma merupakan cara masing-masing orang memandang dunia, memandang persoalan, alur berpikir. Seseorang yang terbentuk karena pengalaman dan pilihan-pilihannya. 2. Etika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik ataupun buruk. 3. Tujuan pendidikan Islam memiliki corak yang berbeda dengan pendidikan umum. Pendidikan umum hanya bertujuan mentransfer ilmu, pengetahuan, dan mengantarkan kedewasaan berpikir peserta didik. Terima kasih. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih untuk Bu Mariati dan Bu Rusnawati. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dari presentasi tentang paradigma, etika, dan prinsip Islam dalam pendidikan anak. Semoga untuk teman-teman dapat membantu menambah wawasannya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.